Pernahkah kamu merenung mengapa sesuatu yang dulu membawa kenyamanan kini terasa tergesa, terputus, atau bahkan membuat frustrasi? Seiring bertambahnya usia pria, tubuh dan pikiran mereka berubah secara diam-diam namun kuat. Apa yang dulu berfungsi sempurna di usia 30-an atau 40-an mungkin tak lagi cocok di usia 60 atau 70. Namun, jarang ada pembicaraan tentang rutinitas pribadi yang kita bawa ke usia tua, terutama soal masturbasi. Topik ini sering dihindari, padahal tetap menjadi bagian alami dan sangat pribadi dalam hidup. Inilah faktanya, masturbasi di usia senja bukan hanya normal, tetapi bisa penting untuk kesehatan fisik, kejernihan mental, keseimbangan emosi, dan kepercayaan diri seksual, asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran. Masalahnya, banyak pria tua tanpa sadar membawa kebiasaan usang dan mitos berbahaya ke dalam tindakan pribadi ini. 7 kesalahan diam-diam, yang diidentifikasi oleh dokter terkemuka dan ahli kesehatan pria, bisa merampas kepuasan, menyebabkan penurunan sensitivitas, atau bahkan menimbulkan disfungsi jangka panjang. Mari kita uraikan dan, yang lebih penting, bantu kamu merebut kembali ruang pribadi ini dengan kebijaksanaan, harga diri, dan vitalitas baru. Sebelum mulai, jika belum berlangganan, saya sarankan tekan tombol itu dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan tips kesehatan lainnya untukmu. Jika suka video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu cara membuat konten yang lebih baik. Kesalahan pertama, percaya pada mitos retensi air mani. Banyak pria tua terjebak dalam anggapan bahwa menahan ejakulasi akan meningkatkan energi, mempertajam fokus, atau bahkan menaikkan kadar testosteron. Ini adalah kepercayaan yang berakar pada ide usang dan pseudosains internet. Meski ada bukti bahwa pantangan singkat dapat menyebabkan perubahan hormon sementara, kenyataannya jauh lebih kompleks dan manusiawi. Tubuhmu dirancang untuk pelepasan alami. Menekan fungsi itu dalam waktu lama bisa menyebabkan ketidaknyamanan, kongesti panggul, perubahan suasana hati, dan bahkan risiko masalah prostat lebih tinggi. Bagi pria di atas 60, konsekuensi ini bukan hanya merepotkan, tetapi bisa membahayakan kesejahteraan secara keseluruhan. Dokter menekankan bahwa ejakulasi moderat yang sehat itu bermanfaat. Ini membantu mengatur hormon, mendukung kesehatan prostat, mengurangi ketegangan, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Menahannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan demi kekuatan mitis seringkali justru menyebabkan sebaliknya. Frustrasi, mudah tersinggung, dan keterputusan dari kebutuhan tubuhmu yang sebenarnya. Masturbasi bukan tentang membuktikan kontrol, melainkan memahami ritme tubuh, menghormati sinyalnya, dan menemukan keseimbangan sehat. Anggaplah ini bukan sebagai indulgensi, melainkan perawatan diri, seperti peregangan atau pernapasan dalam. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, ini bisa menenangkan, memberi energi, dan membuatmu lebih terhubung dengan diri sendiri. Namun, jika masih berpegang pada keyakinan bahwa kontrol sama dengan kekuatan, mungkin saatnya bertanya, kebiasaan usang apa lagi yang diam-diam membatasi kenikmatan dan performamu? Kesalahan berikutnya mungkin mengejutkan, karena ini adalah yang paling sering diulang pria tanpa disadari. Kesalahan kedua, menggunakan genggaman dan teknik yang sama setiap kali. Rutinitas bisa menenangkan, terutama untuk kebiasaan pribadi yang dikembangkan selama puluhan tahun. Namun, dalam masturbasi, menggunakan genggaman, tekanan, dan gerakan yang sama setiap kali bisa diam-diam merugikanmu. Banyak pria tua bertahan dengan yang sudah dikenal tanpa menyadari bahwa prediktabilitas ini dapat menyebabkan hilangnya sensitivitas dan bahkan mengganggu kemampuan menikmati keintiman dengan pasangan. Tubuh beradaptasi. Jika menerima stimulasi yang sama berulang-ulang, ia menjadi terkondisi untuk hanya merespons pola tertentu. Seiring waktu, ini bisa membuat sulit merasakan kenikmatan, mencapai klimaks, atau tetap terlibat secara mental. Kamu mungkin merasa frustrasi, terputus, atau bahkan mempertanyakan kejantananmu, padahal yang dibutuhkan tubuh hanyalah variasi untuk membangkitkannya kembali. Solusinya lebih sederhana dari yang dipikirkan kebanyakan orang. Ganti tangan, ubah tekanan, variasikan ritme, coba gerakan baru, atau bahkan gunakan alat yang aman dan sesuai. Kamu tidak meninggalkan apa yang berhasil, melainkan memperluas pengalamanmu. Ini tentang menjaga sistem saraf tetap terlibat dan pikiranmu hadir. Seperti otot yang semakin kuat saat ditantang dengan latihan baru,
Kenikmatanmu akan semakin kaya saat kamu membiarkan diri menjelajahi sensasi baru. Ini bukan tentang kebaruan demi kebaruan, melainkan tentang tetap selaras dengan tubuh yang berubah dan memberi izin pada diri untuk berevolusi bersamanya. Kamu berhak atas kenikmatan yang berkembang seiring usia, bukan memudar. Namun, ada kesalahan lain yang jauh lebih umum dari yang disadari kebanyakan pria. Salah satu yang mungkin menjadi alasan mengapa banyak pengalaman terasa tergesa dan tidak memuaskan. Kamu mungkin bahkan tidak tahu bahwa kamu melakukannya. Mari kita bahas. Kesalahan ketiga, terburu-buru dalam pengalaman. Di masa muda, banyak pria belajar masturbasi dengan cepat karena kebutuhan, kerahasiaan, atau kebiasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, apa yang dulu merupakan tindakan tergesa bisa menjadi pola yang sangat mengakar. Dan disitulah masalah dimulai. Terburu-buru mengubah pengalaman ini menjadi sesuatu yang mekanis, terputus dari kenikmatan sejati. Ini menjadi lebih tentang pelepasan daripada kenikmatan. Dan bagi pria di atas 60, pendekatan tergesa ini bisa merampas sensasi yang lebih dalam dan memuaskan yang masih sepenuhnya mampu dirasakan tubuhmu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saat kamu terburu-buru, tubuhmu tidak punya waktu untuk membangun gairah secara bertahap. Pikiranmu tidak berada pada momen tersebut. Sebaliknya, kamu berlomba menuju garis akhir, hampir tidak memperhatikan perjalanan. Seiring waktu, ini bisa membuatmu desensitized, meninggalkan perasaan kurang puas atau datar secara emosional setelahnya. Apa yang dulu menjadi sumber koneksi bisa mulai terasa kosong. Memperlambat, di sisi lain, mengubah segalanya. Ini memberi ruang bagi tubuh untuk terbangun. Ini mengundang sistem saraf untuk sepenuhnya terlibat, dan memungkinkan pikiran untuk terhubung kembali dengan setiap sensasi. Pernapasan dalam, sentuhan yang disengaja, dan memperlambat tempo bisa mengubah momen biasa menjadi sesuatu yang menyehatkan dan kuat. Kenikmatan bukan hanya tentang klimaks. Ini tentang kehadiran, ritme, dan rasa ingin tahu. Dengan memperlakukan waktu ini sebagai sesuatu yang berarti alih-alih rutinitas, kamu mulai merasa lebih hidup, lebih utuh, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri. Ini bukan tentang menghabiskan waktu lebih lama demi waktu, melainkan tentang menemukan kembali apa yang mungkin telah kamu lewati dengan tergesa selama bertahun-tahun. Namun, bahkan memperlambat tidak akan membuka potensi penuhmu jika kamu hanya fokus pada satu bagian tubuh. Kesalahan berikutnya mungkin mengejutkan. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan pria abaikan sepenuhnya. Kesalahan keempat, mengabaikan seluruh tubuhmu. Selama bertahun-tahun, banyak pria telah dikondisikan untuk hanya fokus pada alat kelamin mereka selama kenikmatan diri, seolah itu satu-satunya sumber sensasi yang penting. Namun kenyataannya, tubuhmu penuh dengan ujung saraf dan zona kenikmatan yang, jika dieksplorasi, dapat sepenuhnya mengubah pengalamanmu. Dengan membatasi stimulasi hanya pada satu area, kamu melewatkan berbagai sensasi fisik dan emosional yang masih sangat mampu ditawarkan tubuhmu bahkan setelah usia 60. Paha bagian dalam, dada, perut bagian bawah, leher, dan terutama area perineum adalah zona yang dapat meningkatkan gairah dan memperdalam koneksi. Area ini tidak hanya menawarkan sensitivitas fisik, mereka juga memungkinkan kamu merasa lebih hadir, lebih selaras dengan tubuhmu, dan lebih sadar secara emosional selama pengalaman. Sentuhan lembut, pijatan, perubahan suhu. Ini bukan indulgensi. Ini adalah pintu menuju kenikmatan yang lebih besar. Melibatkan seluruh tubuh membantu keluar dari rutinitas yang membosankan dan menciptakan pengalaman yang jauh lebih kaya dan lengkap. Ini bukan tentang menjadi eksperimental atau aneh. Ini tentang menghormati kompleksitas tubuhmu dan membiarkan dirimu merasakannya sepenuhnya. Kamu bukan hanya satu bagian. Kamu adalah sistem sensasi, emosi, dan kesadaran. Saat kamu merangsang keseluruhan, rasa puasmu secara alami bertambah. Namun, bahkan saat kamu menjelajahi lebih banyak tubuhmu, cara kamu mendekati sentuhan itu sendiri bisa membuat perbedaan besar.
Dan ada satu kelalaian umum yang diam-diam mengurangi kenyamanan dan sensitivitas bagi banyak pria. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana namun sering diabaikan. Mari kita ungkap berikutnya. Kesalahan kelima, menghindari pelumas. Seiring bertambahnya usia pria, perubahan alami dalam tubuh, seperti berkurangnya kelembapan kulit dan sensitivitas, dapat membuat sentuhan fisik terasa berbeda dari sebelumnya. Namun, banyak pria terus masturbasi tanpa menggunakan pelumas, seringkali karena kebiasaan atau keyakinan bahwa itu tidak perlu. Kenyataannya, menghindari pelumas dapat secara signifikan membatasi kenyamanan dan kenikmatanmu. Ini bisa menyebabkan gesekan, iritasi, dan bahkan kerusakan kulit mikroskopis yang mengurangi sensitivitas seiring waktu. Menggunakan pelumas berkualitas dapat sepenuhnya mengubah pengalamanmu. Ini memungkinkan gerakan yang lebih halus, lembut, mengurangi risiko ketidaknyamanan, dan lebih mendekati sensasi keintiman dengan pasangan. Ini dapat membantu membangkitkan ujung saraf yang mungkin telah meredup dan dapat memperpanjang durasi serta kualitas kenikmatanmu. Dan bagi pria yang mungkin memiliki kekakuan sendi atau mobilitas tangan yang berkurang, pelumas dapat mengurangi usaha dan membuat pengalaman lebih mudah dan menyenangkan secara keseluruhan. Tidak ada rasa malu dalam menggunakan alat yang mendukung kebutuhan tubuhmu yang berubah. Seperti kita memakai kacamata baca untuk melihat lebih jelas atau sepatu pendukung untuk bergerak dengan nyaman, pelumas hanyalah bentuk lain dari perawatan diri. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kebijaksanaan. Merangkulnya dapat membuatmu merasa lebih terhubung, lebih hidup, dan lebih mengendalikan kesejahteraan seksualmu. Namun, bahkan dengan alat yang tepat, banyak pria masih terhambat oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada keterbatasan fisik. Ini bukan di tubuh, melainkan di pikiran. Dan kecuali itu diatasi, ini bisa diam-diam menyabotase bahkan upaya paling disengaja menuju kenikmatan. Apa itu? Kamu akan segera tahu. Kesalahan keenam, merasa malu atau bersalah atas tindakan tersebut. Bagi banyak pria di atas 60, perasaan yang mereka bawa tentang masturbasi dibentuk sejak lama, seringkali di lingkungan di mana seks adalah tabu dan kenikmatan diri dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau dirasa malu. Bahkan sekarang, puluhan tahun kemudian, pesan-pesan diam itu masih bisa bertahan di bawah permukaan. Kamu mungkin secara logis memahami bahwa masturbasi itu normal dan sehat, namun masih merasakan sedikit rasa bersalah setelahnya atau kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dan tergesa. Ketegangan emosional ini dapat memengaruhi tidak hanya pengalamanmu tetapi juga hubunganmu secara keseluruhan dengan tubuh dan seksualitasmu. Kenyataannya, tidak ada yang memalukan dari meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Bahkan, ketika didekati dengan niat dan perhatian, masturbasi bisa menjadi bentuk pengondisian emosional yang kuat, pelepas stres, dan bahkan koneksi spiritual. Ini adalah momen harga diri, bukan indulgensi. Studi menunjukkan bahwa kenikmatan diri secara teratur pada orang dewasa tua terkait dengan tidur yang lebih baik, suasana hati yang meningkat, kecemasan yang berkurang, dan kepercayaan diri yang lebih besar. Namun, tak satu pun dari manfaat ini sepenuhnya terwujud jika rasa bersalah mengaburkan pengalaman. Melepaskan rasa malu dimulai dengan menantang dari mana asal keyakinan lama itu. Apakah itu benar-benar milikmu atau diajarkan oleh orang lain? Ketika kamu mulai melihat masturbasi bukan sebagai kebiasaan rahasia, melainkan sebagai bentuk perawatan diri yang alami dan sehat, segalanya berubah. Kamu berhak merasakan kedamaian, kenyamanan, dan kebanggaan karena tahu bahwa kamu merawat diri dengan cara yang bermakna. Namun, kebebasan emosional hanyalah bagian dari persamaan. Ada satu kesalahan terakhir yang sering tak disadari. Namun, ini bisa secara drastis membatasi kenikmatanmu seiring tubuh terus menua. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa ini adalah pilihan sampai mereka mencobanya. Dan ketika mereka melakukannya, segalanya berubah. Kesalahan ketujuh, mengabaikan alat dan peningkatan yang dirancang untuk pria di atas 60. Seiring perubahan tubuh dengan usia, banyak pria mengalami perubahan dalam sensitivitas, ketangkasan, dan stamina. Namun, meskipun perkembangan alami ini, mereka sering terus menggunakan pendekatan yang sama terhadap kenikmatan diri yang telah mereka gunakan selama puluhan tahun tanpa mempertimbangkan bahwa kini ada alat yang dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman mereka. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan,
Saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Entah karena harga diri, ketidaknyamanan, atau hanya tidak tahu apa yang tersedia, mengabaikan sumber daya ini bisa berarti kehilangan kenyamanan yang lebih dalam, gerakan yang lebih mudah, dan bahkan sensasi yang lebih kuat. Ada banyak alat modern yang dibuat dengan memikirkan pria tua. Selongsong silikon lembut yang meniru sentuhan alami, desain ergonomis yang mendukung sendi yang kaku, dan pemijat lembut yang merangsang area yang mungkin belum pernah kamu jelajahi sebelumnya. Produk-produk ini bukan tentang menggantikan sentuhanmu atau maskulinitasmu. Ini tentang meningkatkan koneksimu dengan tubuhmu dan beradaptasi dengan bijak terhadap perubahan tubuh seiring waktu. Seperti kamu menggunakan kacamata baca tanpa ragu atau berinvestasi dalam sepatu yang lebih baik untuk dukungan sendi, menggunakan peningkatan yang dirancang dengan baik untuk kenikmatan diri hanyalah perawatan diri yang cerdas. Kenyataannya, kamu tidak kehilangan seksualitasmu seiring usia. Kamu mengembangkannya. Merangkul alat yang dibuat untuk tahap hidupmu memungkinkan kamu menjelajahi kenikmatan dengan cara yang lebih memuaskan, kurang melelahkan, dan lebih selaras dengan kebutuhanmu saat ini. Kamu bahkan mungkin menemukan sensasi baru yang membangkitkan kembali rasa ingin tahu dan vitalitas yang kamu pikir telah lama hilang. Namun, alat dan teknik hanyalah bagian dari cerita. Yang benar-benar mengubah pengalamanmu adalah pola pikir yang kamu bawa ke dalamnya. Dan ketika kamu mulai menggabungkan semua bagian, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Mari kita satukan semuanya. Pola pikir baru dan pendekatan lengkap terhadap kenikmatan diri. Perubahan paling kuat yang bisa kamu buat di tahap hidup ini bukan hanya fisik, melainkan mental. Saat kamu bergerak melalui usia 60-an dan seterusnya, merangkul pola pikir baru tentang kenikmatan diri dapat mengarah pada koneksi yang lebih dalam dan lebih bermanfaat dengan tubuhmu. Ini bukan lagi tentang kebiasaan, kerahasiaan, atau performa. Ini tentang harga diri, rasa ingin tahu, dan menghormati orang yang kamu sekarang, bukan yang dulu puluhan tahun lalu. Ketika kamu melepaskan mitos lama, rasa malu, dan teknik usang, kamu membuka pintu menuju pengalaman yang bisa menyehatkan, memulihkan, dan bahkan menyembuhkan. Dengan memperkenalkan variasi dalam teknikmu, memperlambat untuk benar-benar merasakan setiap momen, menjelajahi seluruh tubuhmu, dan menggunakan alat yang dirancang untuk mendukung kebutuhanmu yang berubah, kamu mulai mengalami kenikmatan dengan cara yang lebih bermakna dan lebih memuaskan. Kamu bukan hanya mengejar pelepasan, kamu menciptakan koneksi. Dan ketika kamu memasangkan penyesuaian fisik ini dengan perubahan emosional, memandang kenikmatan diri sebagai bentuk perawatan alih-alih indulgensi, kamu membuka bagian dari dirimu yang mungkin telah diam selama bertahun-tahun. Kamu mendapatkan kembali kepercayaan diri, vitalitas, dan rasa kepemilikan atas kesejahteraan seksualmu. Ini bukan hanya tentang seks. Ini tentang kesehatan, ketenangan pikiran, dan keintiman seumur hidup dengan dirimu sendiri. Pendekatan lengkap berarti mengakui bahwa kebutuhanmu valid, hasratmu sehat, dan waktu sendirimu bisa sama pentingnya dengan bagian lain dari kesejahteraanmu. Kamu tidak terlalu tua untuk pertumbuhan, penemuan, atau kepuasan. Bahkan, kamu mungkin baru saja memasuki bab yang paling terhubung dan disengaja dalam hidupmu. Dan ini dimulai dengan cara kamu memperlakukan diri sendiri saat tak ada orang lain yang melihat. Kesimpulan, merebut kembali kenikmatan, kepercayaan diri, dan harga diri. Mencapai usia 60-an dan seterusnya bukan berarti melepaskan keintiman. Ini berarti mendekatinya dengan kebijaksanaan yang lebih dalam dan niat yang lebih besar. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menjelajahi 7 kesalahan paling umum yang dilakukan pria tua dalam masturbasi. Percaya pada mitos usang seperti retensi air mani, bergantung pada genggaman dan teknik yang sama, terburu-buru dalam pengalaman, mengabaikan seluruh tubuh, menghindari pelumas, membawa rasa bersalah atau malu, dan mengabaikan alat yang dapat mendukung kebutuhanmu yang berubah. Namun, yang lebih penting dari daftar kesalahan adalah apa yang kamu pilih untuk dilakukan dengan pengetahuan itu. Kamu kini memiliki kesempatan untuk membentuk kembali bagian yang sangat pribadi dari hidupmu menjadi sesuatu yang lebih memuaskan dan penuh hormat terhadap dirimu saat ini. Ini bukan tentang mengejar apa yang dulu ada. Ini tentang menciptakan koneksi baru. Satu yang bertemu dengan tubuh dan pikiranmu tepat di tempat mereka berada tanpa penilaian atau penyesalan. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan seumur hidup untuk belajar, tumbuh,
dan beradaptasi, kamu berhak tahu bahwa kesejahteraan seksual masih milikmu untuk dinikmati. Kamu tidak sendirian, dan kamu pasti belum lewat masa jayamu. Bahkan, banyak pria menemukan bahwa dengan hanya beberapa perubahan kecil dalam pola pikir dan teknik, rasa kenikmatan dan kepercayaan diri mereka tidak hanya kembali, tetapi berkembang. Ini bukan hanya tentang pelepasan fisik. Ini tentang menghormati tubuhmu, merangkul pengalamanmu, dan memberi izin pada diri sendiri untuk merasa baik tanpa permintaan maaf. Sekarang setelah kamu meluangkan waktu untuk belajar, langkah selanjutnya sederhana. Mulai. Kamu berhutang pada dirimu sendiri. Dan hadiah yang menanti di sisi lain mungkin jauh lebih besar dari yang pernah kamu harapkan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menyimak perjalanan mendalam ini bersama kami. Hari ini, kita telah menyelami 7 kesalahan diam-diam yang sering dilakukan pria di usia 60-an dan seterusnya dalam konteks masturbasi, sebuah topik yang jarang dibahas namun sangat penting untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dari mematahkan mitos retensi air mani yang usang, mengenalkan variasi dalam teknik, hingga merangkul alat-alat modern yang mendukung perubahan tubuh, kita telah belajar bagaimana mengubah ruang pribadi ini menjadi sesuatu yang tidak hanya alami, tetapi juga menyehatkan, bermakna, dan penuh harga diri. Lebih dari itu, kita telah melihat bahwa kenikmatan diri bukan sekadar pelepasan, melainkan bentuk perawatan diri yang menghubungkan kita kembali dengan tubuh, pikiran, dan vitalitas kita. Sekarang, saya ingin mendengar dari kalian. Apa satu pelajaran berharga yang kamu ambil dari video ini? Bagaimana kamu berencana menerapkannya dalam hidupmu untuk menjalani hari-hari dengan lebih bijaksana, percaya diri, dan selaras dengan dirimu sendiri? Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Lalu bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Komentarmu tidak hanya membantu kami menciptakan konten yang lebih baik, tetapi juga bisa menginspirasi orang lain dalam komunitas ini untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Mari jadikan ini sebagai langkah awal menuju kesejahteraan yang lebih utuh dan otentik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberikan jempol, membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya, serta berlangganan ke saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan kebahagiaanmu. Klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih atas dukunganmu, dan inilah saatnya untuk hidup dengan penuh kesadaran, keberanian, dan kebanggaan akan dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.